Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bapak doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Pak Guru di video pembelajaran PJOK. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan membawakan materi kelas 4 pada jenis cedera dan penanggulangannya, serta lebih mengkhusus lagi, jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi, Pak Guru akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Yang pertama, menjelaskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Olahraga, sepak bola misalnya, merupakan aktivitas fisik yang membuat tubuh sehat dan bugar. Bersyukurlah anak-anak memiliki tubuh sehat dan bugar. Bentuk syukur yang dapat anak-anak lakukan adalah dengan cara menjaga kesehatan melalui olahraga. Meskipun demikian, saat berolahraga, anak-anak harus tetap berhati-hati ya. Anak-anak juga perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera saat berolahraga. Saat berolahraga, kadang terjadi gerakan yang menimbulkan cedera. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun dapat terjadi cedera. Nah, apa yang dimaksud dengan cedera? Sekarang kita akan membahas cedera mulai dari pengertiannya. Cedera diartikan sebagai keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera, gerakan tubuh kita terhambat anak-anak. Nah, cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau berolahraga, ataupun bisa juga ketika anak-anak melakukan aktivitas sehari-hari. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan membahas tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Saat beraktivitas fisik, sangat rentan terjadi bahaya cedera. Jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit anak-anak. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar ini dapat menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang, dan pembekakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Nah, bagaimana penanganan luka memar? Amatilah penanganan luka memar pada gambar yang Bapak tampilkan, anak-anak. Penanganan luka memar dapat dimulai dengan kompres dengan es dan air panas bergantian setiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler, anak-anak. Setelah itu, istirahatkan untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak akibat memar tersebut. Nah, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Jenis cedera dalam aktivitas fisik yang kedua yaitu cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang, anak-anak. Serta otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Nah, bagaimana cara menanggulangi cedera otot? Penanggulangan cedera otot dengan cara mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Cedera otot lain adalah otot kram atau kram otot, anak-anak. Penyebab dari kram otot ini adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan,
serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri. Cedera selanjutnya yang akan kita bahas adalah pendarahan. Saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Apa saja jenis pendarahan yang terjadi saat beraktivitas fisik? Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan tersebut? Mari anak-anak simak bersama-sama penjelasan dari Bapak. Yang pertama, pendarahan hidung. Anak-anak dapat mengamati upaya mengatasi pendarahan hidung seperti gambar yang Bapak tampilkan. Gambar tersebut menunjukkan cara mengatasi pendarahan hidung atau mimisan anak-anak. Nah, dari gambar tersebut, anak-anak dapat mengetahui cara mengatasi pendarahan hidung, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, dudukkan penderita. Setelah itu, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit, kemudian anjurkan korban bernapas melalui mulut. Yang kedua, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segeralah minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitar anak-anak, baik itu guru, orang tua, atau kakak anak-anak. Untuk pendarahan yang kedua, yaitu pendarahan mulut. Bagaimana cara menanggulangi pendarahan mulut? Dalam menanggulangi pendarahan mulut, anak-anak bisa memperhatikan jalan nafas dan pernapasannya terlebih dahulu. Nah, tindakan menanggulangi pendarahan mulut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dengan kompres dingin pada bagian yang mengalami pendarahan. Kemudian, jika terdapat gigi goyang atau fraktur atau patah, gigi jangan dicabut. Ya, korban harus segera dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani oleh dokter gigi. Selanjutnya, cedera yang akan kita bahas adalah kehilangan kesadaran atau yang kita sering kenal dengan pingsan. Mengapa seseorang dapat pingsan? Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan atau terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama, dan mungkin juga disebabkan karena lapar. Apa tindakan yang dapat dilakukan saat menolong korban pingsan? Nah, anak-anak dapat mengikuti tahapan tindakan yang dapat dilakukan untuk menolong korban pingsan. Pertama, jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar. Letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Jika wajah orang yang pingsan memerah, sangga kepalanya dengan bantal atau sesuatu yang dapat mengangkat kepala korban. Tujuannya agar darah mengalir secara normal. Jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernapasan. Keempat, jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendorkan. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernapas dengan lega. Kelima, jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis yang hangat. Terakhir, jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis yang semestinya. Demikianlah anak video pembelajaran Bapak kali ini. Semoga video ini dapat membantu anak-anak dalam proses belajar di rumah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan kepada teman anak-anak agar anak-anak dapat belajar bersama.
Jangan lupa pula untuk mengabarkan ataupun melaporkan kepada guru PJOK anak-anak masing-masing terkait keberhasilan belajar anak-anak di rumah. Selalu jaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!